Bapak Ibu, Silakan Pak Ari. ya dalam beberapa hari yang lalu saya ngajar katekisasi dan saya buat beberapa materi, jadi saya rindu juga untuk bagikan waktu ngobrol-ngobrol sama Pak Kris untuk refresh saja bagi teman-teman di KBA supaya nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jawab, apalagi mungkin pertanyaan dari anak cucu kita, ya. Nah, hari ini saya akan share tentang tentang baptisan. Ini mungkin topik yang sudah sering kita dengar, tapi saya akan coba untuk menyampaikannya kembali. Tunggu sebentar. Sudah ya, Bapak Ibu ya? Udah Pak. Ya. Ya. Saya akan kembali untuk menjelaskan tentang baptisan kudus. Ini topik yang selalu menjadi bahasan di kalangan gereja-gereja. Dan tidak terkecuali dengan gereja kita. Apa yang lewat tuh? Sate atau roti? Paling. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan bagi kita mengapa orang percaya harus dibaptis, maka jawabannya karena Tuhan Yesus yang mengajarkan dan memerintahkannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ya. Iya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang mengatakan itu adalah Yesus. Jadi dasar kita membaptis adalah perintah, ajaran daripada Tuhan Yesus. Baptisan itu bukan perintah gereja, bukan perintah hamba Tuhan, ajaran hamba Tuhan atau ajaran gereja, tetapi itu adalah perintah dan ajaran Yesus. Nah, sekarang kita akan belajar tentang arti dari baptisan. Yang pertama, ya, ini untuk interupsi Pak Pendeta, itu ya. Kan dibilang di Matius itu untuk orang dewasa atau anak-anak itu? Iya, nanti saya akan jelaskan Bu ya. Di dalam ini ada penjelasannya. Iya. Jadi artinya dulu ya. Artinya kalau kita lihat kata baptisan itu berasal dari kata Yunani baptizo. Kata baptizo itu memiliki banyak arti. Artinya itu bisa membenamkan, menenggelamkan, mencelupkan, menanamkan ke dalam, mencurahkan, membersihkan, menyucikan, membasuhkan, membasahkan, mencuci tangan juga. Itu menggunakan kata baptizo. Tapi kemudian ketika kata baptizo ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita tidak lagi menggunakan kata menenggelamkan, mencelupkan, tapi kita tetap menggunakan kata baptis. Sehingga kata baptis itu telah menjadi kosakata bahasa Indonesia yang merupakan kosakata milik agama Kristen ya gitu. Jadi dia sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Jadi tidak lagi ketika ada dalam bahasa Yunani kemudian menggunakan bahasa kata baptizo lalu kemudian diterjemahkan dengan kata membenam atau menenggelamkan dan seterusnya. Memang ada kata mencuci tangan, itu dari kata baptizo diterjemahkan mencuci tangan dalam bahasa Indonesia di dalam Alkitab terjemahan LAI. Itu yang pertama. Kalau secara etimologi ya, baptisan, baptizo itu artinya banyak. Yang kedua, nah baptisan itu punya pengertian tindakan sakramental. Nih, tindakan sakramental itu tindakan simbolis sebetulnya. Yang membawa masuk atau membenamkan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga manusia lama kita mati bersama dengan kematian Kristus, tetapi kita juga bangkit bersama kebangkitan Kristus menjadi manusia baru. Nah, ini perlu kita baca ayat Alkitabnya. Roma 6 ayat 3 sampai 5.
Mari kita buka Roma 6 ayat 3 sampai 5. Ibu siapa yang baca ya? Ibu Lena, boleh? Masih nulis, Pak. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah Ya, betul. Ya, ya, itu. Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Terus? Dengan demikian kita telah tidak dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya. Lanjut. Terus? 5 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Yes. Iya. Jadi gini, kita ini orang Kristen yang percaya pada Yesus. Sebetulnya kita sudah mati bersama dengan dosa kita. Ya, bersama dengan dosa kita, bersama dengan kematian Kristus. Tetapi kita juga telah dibangkitkan menjadi manusia baru bersama dengan kebangkitan Kristus. Nah, tindakan untuk simbolisasi akan apa yang sudah terjadi dalam diri kita itu adalah baptisan gitu. Paham enggak ya, Bapak ya? Jadi baptisan itu seperti sebuah tadi tindakan yang menyimbolkan bahwa Allah ya, bahwa Ibu Lena itu sebetulnya sudah mati dalam kematian Kristus. Matinya itu mati manusia lamanya. Tapi sudah dibangkitkan juga bersama dengan kebangkitan Kristus gitu. Paham ya? Jadi disimbolisasikan oleh baptisan itu. Karena semua yang kita alami ini tentu karya Roh Kudus ya. Nah, jadi ketika Ibu Lena percaya pada Kristus, Ibu Lena sebetulnya sudah mengalami itu secara rohani. Tapi disimbolkan dengan sebuah tindakan baptisan. Ya, kita nggak usah baca Kolose 2 ayat dan 1 itu maksudnya yang Paulus katakan. Yang telah dibaptis dalam Kristus ya. Kalau dibaptis kan dalam air ya. Kok di sini malah dibaptis dalam Kristus? Apa maksudnya? Maksudnya kita dibenamkan di dalam Kristus, yaitu kematian dan kebangkitan Kristus di ayat 5 kan. Jika kita telah menjadi satu dalam yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kita bicara soal baptisan itu jangan terjebak, berhubungan dengan air. Enggak. Bicara soal baptisan ini bicara soal kita dibaptis dalam Kristus, yaitu masuk dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Itu yang pertama maknanya. Jadi ada makna yang terdalam yang disimbolkan lewat baptisan. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya, ini pengertian yang ketiga. Baptisan adalah, tadi kan baptisan itu baptizo, membenamkan ke dalam. Jadi baptisan adalah membenamkan ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi kan baptisan itu artinya membenamkan. Jadi benamkanlah ke dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi prosesi baptisan dengan menggunakan air itu sebetulnya hanya sebuah gambaran atau simbol akan makna yang lebih dalam, yaitu ketika seseorang itu dibenamkan, dimasukkan, dicelupkan ke dalam apa? Ke dalam kuasa Allah Tritunggal. Nama Bapa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, lalu yang kedua, bukan hanya itu saja, baptisan adalah membenamkan ke dalam apa? Ke dalam Kristus. Nah, kita buka yang ini yang perlu kita baca. Galatia 3 ayat 27. Galatia 3, kita harus baca ini supaya kita paham apa yang dikatakan Paulus. Galatia 3 ayat 27.
Siapa Ibu? Tadi yang baca siapa ya? Ibu Iren nih. Bukan, Bu Sinta. Tadi Bu Bu Sinta. Sinta. Oh, Ibu Sinta tadi. Sekarang Ibu Iren ya. Minta tolong Oh, baca. iya. Bu. Galatia 3 ayat 27. Ya, Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya, kembali lagi dikatakan dibaptis dalam Kristus. Loh, kok bukan dibaptis dalam air ya? Iya, karena kita itu punya keyakinan baptisan itu adalah tadi itu membenamkan ke dalam Kristus. Apa maksudnya? Mengenakan. Di sini kan katakan telah mengenakan atau dibungkus di dalam Kristus. Jadi baptisan yang menggunakan air itu hanya simbolisasi tentang apa? Bahwa kita ini telah dibenamkan ke dalam Kristus. Kita telah mengenakan atau dibungkus di dalam Kristus. Kita ini rapuh, orang berdosa. Tapi Kristus itu merangkul kita. Kristus itu membungkus kita dengan kasih-Nya yang besar, dengan darah pengorbanannya. Sehingga kita itu menjadi milik kepunyaan Dia gitu. Itu baptisan. Jadi paham ya? Jadi baptisan itu sebetulnya saya ulangi lagi, baptisan itu sedang berbicara tentang makna yang lebih dalam. Baptisan itu bukan hanya bicara soal air, tapi itu bicara soal membenamkan orang ke dalam Kristus. Ya. Dan itu terjadi secara rohani bagi kita yang percaya kepada Dia, kan gitu ya. Nah, oke, lanjut. Yang keempat, 1 Petrus 3 ayat 21. 1 Petrus 3 ayat 21. Sekarang Ibu Lena berarti ya boleh baca. 1 Petrus 3 ya kan? ya. 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, ini memang konteksnya bicara tentang apa? Tentang apa nih? Waktu Nuh ya, cerita Nuh yang diselamatkan setelah dia dapat melewati air bah gitu ya. Dan itu menjadi sebuah tipos gitu ya. Dan kemudian dikatakan baptisan itu adalah antitipos. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kiasan. Jadi baptisan itu mau mengatakan begini, kiasan untuk membersihkan dosa dan pembaharuan hidup yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit. Ini yang dari ayat yang ke-21. Nah, jadi dia baptisan itu yang mengerjakan pembersihan dosa dan pembaharuan hidup itu kan Yesus ya. Dan di dalam Roh Kudus-Nya gitu. Yang melakukan itu secara rohani adalah Kristus di dalam Roh Kudus-Nya. Nah, tetapi manusia itu kan butuh melihat gitu ya. Ada kasat mata yang bisa dipandangnya. Nah, itulah prosesi baptisan gitu. Jadi prosesi baptisan itu punya arti, punya sesuatu makna di balik semua apa yang terlihat itu. Yaitu apa? Allah itu membersihkan dosa. Allah itu membaharui hidup. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit di dalam Roh Kudus-Nya. Ya. Jadi itu seperti kiasan gitu. Ya, seperti kayak ya tanda atau simbolisasi itu tuh. Gitu. Paham ya? Jadi maknanya itu di balik tindakan itu, di balik tindakan pembaptisan adalah pembersihan dosa dan pembaharuan hidup yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus yang telah bangkit. Jadi bukan pembersihan secara jasmani ya. Kalau jasmani kita mandi air biasa bersih tubuh kita. Ini pembersihan rohani kita, yaitu segala dosa dan salah kita. Nah, yang terakhir. Baptisan adalah materai keselamatan yang menandakan seseorang menjadi milik Kristus dan, nah ini dia, menjadi bagian dalam bagian persekutuan umat Tuhan. Jadi itu baptisan itu seperti kayak menandakan bahwa sekarang kamu menjadi
milik Tuhan dan kamu masuk dalam gereja. Gereja itu adalah persekutuan umat Tuhan gitu. Itu tandanya. Jadi kalau kita warga negara Indonesia, tandanya ada KTP. Seorang yang dikatakan Kristen menjadi milik kepunyaan Kristus, menjadi bagian dari persekutuan umat Allah, itu tandanya adalah baptisan. Dasarnya 1 Korintus 12 ayat 13. Mari kita buka. Satu Korintus 12 ayat 13. Mana ini? Siapa? Saya minta tolong baca. Pak Mul. Sebab di dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi mau dia orang Yunani, mau dia orang Yahudi, mau dia budak, mau dia merdeka, nggak jadi soal. Kenapa? Karena ketika dia dibaptis, dia telah menjadi satu tubuh. Satu tubuh ini apa maksudnya? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa maksudnya? Umat Tuhan. Kita ini adalah tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya, kan gitu ya. Nah, jadi artinya kalau begitu baptisan itu membawa orang masuk menjadi milik kepunyaan Kristus, masuk sebagai tubuh Kristus, ya, bersama dengan yang lain, yaitu orang-orang yang dalam satu persekutuan umat Allah. Jadi ketika seorang anak kecil atau seorang dewasa dari agama lain masuk Kristen lalu dibaptis, dia telah menjadi diklaim menjadi milik kepunyaan Kristus. Makanya kalau dalam baptisan itu kan dikatakan, nyebut nama, aku membaptis engkau dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus mengutip dari kitab Yesaya, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, jadi ketika baptisan itu diucapkan ada klaim bahwa engkau milik Kristus, milik Tuhan, dan engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus, menjadi bagian dari persekutuan umat Tuhan. Ya, nah itu yang ketiga. Jadi seperti baptisan itu seperti pintu masuk untuk seseorang terhisap menjadi milik kepunyaan Tuhan, terhisap masuk dalam gereja persekutuan umat Allah. Nah, itu baptisan. Nah, itu ada. Jadi dari sini kita tahu bahwa baptisan itu banyak pengertian di dalam Alkitab, tidak satu pengertian. Dia sedang berbicara tentang makna yang beragam. Nah, itu saya menguraikan ada 4 yang sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, ya, supaya kita bisa tahu. Nah, lalu kenapa kemudian baptisan itu menggunakan air gitu? Memang ada perdebatan, apakah air itu menjadi syarat mutlak dalam sebuah baptisan atau tidak. Beberapa gereja mengisyaratkan harus pakai air, tetapi gereja lain juga ada yang tidak menggunakan air. Tahu nggak gereja yang tidak menggunakan air dalam baptisan? Ada yang tahu? Ada, pakai bendera. Pakai bendera. Bala keselamatan. Bala keselamatan itu tidak menggunakan air di dalam baptisan mereka. Mereka hanya cukup menggunakan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ada kelompok Quaker ya, Quaker. Itu juga tidak menggunakan air. Gitu. Pasir. Ya, kalau gereja Katolik itu wajib menggunakan air. Kebanyakan besar gereja wajib menggunakan air. Kalau gereja-gereja Protestan, kalau yang menurut Luther, itu ya seperti atau reformasi, memang tidak mengisyaratkan air, tapi setidaknya ada simbol, gunakan air sebagai simbol. Karena air itu sebetulnya itu kan hanya sebuah simbol ya. Dia menyimbolkan apa? Menyimbolkan darah Kristus yang membersihkan dosa dan Roh Kudus yang melahirkan kembali manusia itu, yang melahirkannya menjadi manusia baru. Jadi air itu hanya simbol. Ya, kalau kita Protestan, air itu sebetulnya tidak punya kekuatan apa-apa gitu. Karena secara rohani kita yakini yang membersihkan segala dosa salah kita adalah darah Kristus yang telah mati.
mau dia dibaptis air tapi dia tidak meyakini darah Kristus, nggak punya makna tuh baptisan. Ya memang kalau kita baptis dewasa, kita diantar untuk pemahaman itu dulu, baru kemudian dibaptis. Tapi kalau misalnya kita dibaptis anak, makanya orang harus mengikuti katekisasi. Supaya apa? Supaya apa yang dia terima waktu kecil itu dia aminkan. Dia aminkan bukan, oh saya sudah dibaptis, bukan persoalan itu. Dia aminkan bahwa darah Kristus sudah membersihkan dia. Gitu. Yesus sudah mati di atas kayu salib dalam hidupnya untuk menebus segala dosa salahnya dia. Gitu. Ya, lanjut. Nah, kalau kita membaca dengan baik-baik di dalam Alkitab ya Bapak Ibu, nah, itu sebetulnya ada dua jenis pembaptisan. Yaitu pertama pembaptisan perseorangan, di mana seseorang yang tadinya tidak percaya mendengarkan pengajaran para rasul, bertobat, dan memberi diri untuk dibaptis. Keputusan pribadi. Nah, baptisan perseorangan itu baptisan berdasarkan keputusan pribadi. Tapi yang kedua ada yang namanya baptisan keluarga. Baptisan keluarga adalah baptisan di mana kepala rumah tangganya bertobat. Maka yang dibaptis bukan hanya dia, tapi seisi rumah tangganya. Mungkin juga termasuk istrinya, anak-anaknya, dan budak-budaknya. Dan pada waktu itu bahkan mungkin saja belum diajarkan tentang makna baptisan kepada istri dan anak-anaknya, tetapi karena kepala rumah tangganya sudah dibaptis, percaya pada Kristus, maka semuanya itu dianggap terhisap. Kita baca ya Kisah Para Rasul 16 ayat 15. Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Tadi siapa yang baca? Ibu Sinta ya? Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Ya, ini kisah tentang siapa? Perempuan yang bernama Lydia ya. Lydia Tira. Ya. Ya. Dikatakan di ayat ini ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Jadi di seisi rumahnya menerima baptisan. Nah, jadi dari sini kemudian muncullah yang namanya baptisan untuk anak-anak juga, Ibu Sinta. Jadi kenapa dalam sejarah gereja kemudian yang awalnya baptisan itu diperuntukkan bagi orang yang dewasa, orang yang bertobat, mendengar pengajaran tentang Kristus, terima Yesus, kemudian dibaptis, tapi kemudian berkembang, ternyata juga untuk anak-anak dasarnya ini. Dasarnya dalam perkembangan kemudian banyak juga bukan hanya orang dewasa tetapi anaknya dengan kata seisi rumah tangganya. Orang bisa katakan berdebat, wah apakah ada jaminan seisi rumah tangga itu ada anak-anaknya? Ya ayat-ayat yang lain juga banyak mengatakan dia dan seisi rumah tangganya. Sudah dipastikan yang bicara soal seisi rumah tangga itu pasti bukan bicara soal hanya suami istri, tapi bicara soal juga anak bahkan budak yang masuk sebagai bagian dari keluarga tersebut. Nah, ini perkembangan kemudian. Awal-awalnya memang orang yang dibaptis adalah orang dewasa. Karena namanya kekristenan baru tumbuh, ya kekristenan yang baru tumbuh itu keputusan pribadi. Namun setelah perkembangan muncul keluarga-keluarga Kristen, pertanyaannya begini, ketika anak itu lahir dari keluarga Kristen, apakah anak itu tidak terhisap menjadi milik kepunyaan Tuhan? Ya seharusnya terhisap, sama seperti di dalam dunia perjanjian lama atau orang Israel. Ketika Abraham percaya kepada Kristus, kepada Allah, lalu kemudian Allah berkata kepada Abraham, engkau akan menjadi bangsa yang besar ya, keturunannya itu untuk menjadi terhisap menjadi milik kepunyaan Allah, tandanya adalah disunat, gitu kan ya. Nah, kita tidak lagi perjanjian baru menggunakan sunat untuk menandakan bahwa seseorang diberi tanda untuk menjadi umat Allah.
Kenapa? Karena itu hanya sunat secara jasmani. Yang kita pentingkan adalah sunat secara rohani. Ya. Nah, sehingga kemudian tanda terhisapnya seseorang menjadi milik kepunyaan Tuhan itu baptisan. Nah, jadi kalau seseorang lahir dari keluarga Kristen masih kecil sekalipun, dia dimateraikan dengan baptisan, dia terhisap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Itu landasan Alkitabnya kenapa gereja Ortodoks, gereja Katolik, dan gereja Protestan membaptis anak gitu. Memang teman-teman karismatik yang tidak, karena kemudian diberikan jalan keluar oleh gereja karismatik, anak yang baru lahir itu dibuat namanya prosesi atau ritual penyerahan anak. Oh iya. Ya kan? Prosesi penyerahan anak itu dasarnya apa? Kan pertanyaannya begitu ya. Dasarnya apa? Oh, dasarnya itu pada waktu Yesus diserahkan di bait Allah kepada Allah gitu. Ya, tetapi kan kalau kita merujuk pada tradisi Yahudi, yang diserahkan itu hanya anak sulung. Kenapa? Karena anak sulung itu telah menjadi milik kepunyaan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir kan anak sulungnya orang Israel terselamatkan karena palang pintu dari rumahnya orang Israel dioleskan darah anak domba. Ya kan? Lalu kemudian semua anak sulung orang Israel selamat. Dan Tuhan katakan, setiap anak sulungmu adalah milikku gitu. Nah, Samuel anak sulungnya Hana dia serahkan. Nah, bukan semata-mata karena nazar, karena dia anak sulung. Yesus sebagai anak sulung Yusuf dan Maria dia serahkan, tetapi ditebus, nah, diambil kembali, dibayar gitu. Ditebus, diambil kembali. Jadi itu tradisinya orang Yahudi untuk anak sulung, penyerahan anak itu. Karena anak sulung itu diklaim telah menjadi milik kepunyaan Allah ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya kan? Nah, anak kedua, anak ketiga, ya enggak. Tapi orang teman-teman karismatik menggunakan ritual itu untuk apa namanya? Ketika seorang anak ditunggu dewasa baru dibaptis, anak yang itu diserahkan. Ya enggak masalah, itu teologinya mereka, itu doktrin mereka. Walaupun kita bisa kritisi bahwa itu kan untuk anak sulung, anak kedua dan ketiga enggak dong. Tapi dijadikan oleh teman-teman karismatik itu menjadi sebuah tradisi ritual, nggak apa-apa gitu. Kita nggak bisa menyalahkan karena itu penyerahan anak itu bagi mereka pokoknya sama artinya, diserahkan menjadi milik kepunyaan Tuhan, sama juga dengan baptisan. Akhirnya kembali ke situ juga gitu. Menjadi milik kepunyaan, diserahkan berarti menjadi milik kepunyaan Tuhan, sama dengan baptisan yang kita pahami tadi, diklaim menjadi milik kepunyaan Tuhan walaupun dia masih kecil, tapi dia klaim, ada klaim bahwa engkau menjadi milikku, diklaim masuk dalam keluarga Allah. Keluarga Allah itu gereja, persekutuan umat Tuhan, tubuh Kristus ya. Nah, jadi kalau tanya, oh kenapa gereja Ortodoks, Katolik, Protestan baptis itu karena dia mengambil jalur baptisan keluarga, ya. Tetap juga ada tetap perseorangan juga, tapi kalau anak-anak dibaptis juga nggak masalah. Jadi kalau ada yang pernah bertanya pada saya gini, boleh nggak Pak? Nggak usah, saya nggak mau baptis anak nanti tunggu dewasa, nggak apa-apa juga gitu. Itu kan keputusan keluarga ya. Kalau bagi saya nggak masalah, bagi saya ya. Kenapa? Karena apa? Mungkin saja pemahamannya tunggu dewasa dulu. Tapi waktu anak-anak sampai dewasa, kalau tidak di apa ya, dia tidak dibaptis itu bagaimana ya secara rohani ya. Kalau orang karismatik kan menyingkapinya dengan prosesi penyerahan anak. Nah, sekarang bagaimana dengan Protestan? Ya kayaknya kurang pas ya. Lebih baik ya baptiskan saja gitu. Kalau menurut saya kemudian. Oke, lanjut. Dimeteraikan ya, Dok ya. Pak Pendeta ya. Ya. Meterai ya. Jadi dia jadi anggota keluarga Kristus gitu ya. Keluarga Allah Kristus, betul, tubuh Kristus. Nah, lalu kemudian kan jadi gini. Lalu apa dasarnya baptisan anak? Nah, gini, ini juga teologianya Reform, teologianya Calvin ya.
Karena begini, dasar baptisan anak itu anugerah Allah yang mendahului pernyataan iman seseorang. Nah, ini yang penting gitu. Kenapa? Karena kadang orang bilang gini, kan syaratnya baptisan adalah orang itu harus bisa sudah mengaku imannya dulu, baru kemudian dibaptis. Ya, saya setuju karena dalam sejarah gereja demikian juga. Karena orang seperti yang sida-sida Ethiopia itu loh, dia diinjili oleh Filipus, lalu kemudian ngerti percaya pada Yesus adalah Tuhan, baru memberi diri untuk dibaptis. Oh, di situ ada air, mari kita turun dari kereta, kita baptis. Jadi ada keyakinan iman dulu akan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, baru kemudian memberi diri dibaptis. Ya, tetapi ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa anugerah Allah itu ya itu melampaui atau mendahului pernyataan iman seseorang. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 47 itu dikisahkan tentang Cornelius ya, tahu ya cerita Cornelius. Cornelius itu belum dibaptis tapi sudah menerima Roh Kudus gitu katanya. Artinya kalau begitu dia sudah mendapatkan anugerah Allah. Iya kan? Kisahnya begitu. Jadi dia belum dibaptis oleh Petrus, tapi sudah menerima Roh Kudus. Artinya kalau begitu dia sudah percaya pada Kristus sebelum dia dibaptis. Dan dia sudah menerima anugerah Allah kalau begitu kan gitu. Ya kan? Kalau Roma pasal 5 ayat 8 itu bicara soal bahwa saya lupa Roma pasal 5 ayat 8 ini. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati oleh kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Ia telah mati bagi kita. Jadi sebelum kita ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, kalau Tuhan sudah pilih kita menjadi umat-Nya, ya sudah, kita ini adalah umat kepunyaannya gitu. Paham maksud saya ya Bapak Ibu ya? Sebelum anak ini bisa ngomong, aku percaya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, ya, anugerah Allah itu bisa turun juga atas dia gitu. Kalau Allah sudah mengklaim dia menjadi milik kepunyaannya, apalagi anak itu sudah lahir dalam keluarga Kristen, keluarga orang yang beriman. Nah, paham ya? Jadi kalau misalnya menunggu sampai dia bisa ngomong, aku percaya kepada Kristus, sampai menunggu begitu, itu berarti anugerah itu hanya bisa diberikan bagi orang yang bisa ngomong dulu dong. Padahal namanya anugerah itu tidak bersyarat gitu. Anugerah gitu. Anugerah ya diberikan ketika bahkan manusia itu masih berdosa, dia diberikan. Nah, jadi syaratnya baptisan bukan pertama-tama, walaupun nanti kemudian harus diucapkan karena seorang anak ini nanti harus katekisasi dan sini dia harus mengucapkan juga. Syaratnya baptisan pertama-tama bukan karena pernyataan iman dari dia. Syaratnya baptisan adalah keyakinan kita bahwa anugerah Allah bukan hanya diberikan bagi orang tuanya tetapi bagi anak-anaknya juga. Anugerah Allah mendahului pernyataan iman. Tapi yang kedua, ini dia. Ya, ketika seorang anak itu dibaptis di gereja, orang tua yang membawa, orang tua rohani kah, atau orang tua kandung kah, orang tua adopsi kah, pokoknya orang tua itu harus yang membawa itu juga harus memiliki iman gitu. Nah, iman dari orang tua yang membawa ini berpengaruh kepada anak yang dibaptis gitu. Namanya iman korporatif. Nah, iman korporatif. Iman kita itu berpengaruh bagi keluarga kita, saya yakini itu. Iman orang tua berpengaruh kepada anak-anaknya. Ada ayat-ayat Alkitab ini 2 contoh yang saya uraikan. Kisah penyembuhan orang lumpuh. Karena Yesus melihat apa? Iman kawan-kawannya yang membawa, susah payah naikin di atas atap lalu diturunkan. Yesus katakan, karena iman mereka, Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu dan menyembuhkan.
Lalu kisah penyembuhan seorang hamba karena iman tuannya di Matius 8 ayat 5. Yang percaya tuannya, yang sembuh hambanya. Nah, ini membuktikan bahwa iman seseorang itu punya dampak ya, bagi seseorang gitu, yang punya relasi dengan orang itu. Apalagi ini orang tua yang punya iman. Orang tua yang mengucapkan janji ketika membawa anaknya. Ketika Abraham, Ishak dan Yakub. Abraham menyunatkan Ishak, Ishak menyunatkan Esau dan Yakub ya. Ya kan? Pada waktu kecil apakah anak yang Ishak itu waktu kecil waktu disunat apakah ngerti tentang arti sunat? Nggak ngerti. Apakah Esau dan Yakub ngerti waktu kecil arti sunat? Tidak. Tapi ayahnya yang mengerti, yang memiliki iman kepada Allah Yahweh itu yang menyunatkan anaknya itu. Sehingga ketika disunat itu menjadi milik umat Allah, umat kepunyaan Allah. Jadi apakah tunggu Ishak kamu belum dewasa, tunggu dulu lah, nanti setelah kamu mengerti baru kamu disunat? Enggak kan? Waktu dia kecil Tuhan Yesus juga begitu disunat. Ya, disunat pada waktu dia kecil. Apakah nunggu mengerti makna sunat dulu baru disunat? Enggak. Nah, iman dari orang tua Yusuf dan Maria inilah kepada Allah yang membawa Yesus untuk disunat gitu. Sama seperti iman orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis. Ya. Karena apa? Karena ketika dibaptis atau ketika disunat dalam perjanjian lama, dia diklaim anak ini menjadi milik kepunyaan Kristus. Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, kalau menjadi umat Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru menjadi milik kepunyaan Kristus, masuk sebagai tubuh Kristus untuk gereja Tuhan. Ya, itu dasar baptisan. Ya, jadi kita bicara soal baptisan anak memang cukup luas gitu. Ada orang yang berdebat, awalnya juga bukan begitu. Ya, tadi karena dasarnya kan tadi saya katakan dasar baptisan anak itu baptisan keluarga. Lalu kemudian kemudian diteliti dengan lebih lanjut, ternyata ada makna, ada dasar yang lebih substantif gitu. Bukan sekedar soal baptisan keluarga, tetapi itu tadi karena anugerah Allah yang melampaui pernyataan iman dan karena ada iman korporatif dari orang tuanya. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal cara membaptis. Tadi saya sudah katakan ya, baptisan anak boleh apa tidak? Boleh. Menurut tradisi Ortodoks, Katolik, dan Protestan. Sedangkan menurut karismatik tidak boleh. Ya tidak apa-apa gitu. Maksudnya itu pemahaman setiap gereja. Gereja karismatik mewadahi anak itu menjadi milik kepunyaan Kristus dengan cara penyerahan anak. Menurut tafsirannya begitu. Itu nggak apa-apa kita hargai. Jadi, tetapi kalau kita sebagai orang GPIB, saya memberitahu inilah dasarnya kita ya. Nah, sekarang kita masuk cara membaptisnya. Cara membaptisnya sebetulnya dalam tradisi gereja itu ada caranya. Yang pertama itu diselam. Diselam. Yang kedua disiram. Yang ketiga dipercik. Yang lebih umum digunakan pada awal-awal gereja berdiri adalah diselam. Diselam, memang diselam. Dan diselamnya itu tidak boleh di air yang tidak mengalir, harus di air yang mengalir. Itu di dokumen yang namanya buku Didache. Buku Didache yang kitab yang dianggap dari masa para rasul. Itu dikatakan bahwa kalau diselam itu harus di air yang mengalir atau air yang hidup seperti Sungai Yordan. Jadi tidak bisa di kolam gitu. Itu awalnya saya bilang awalnya. Tapi kan kemudian perkembangan berikutnya baptisan diselam tapi di kolam yang dibuat. Nah, lalu kemudian Bapak gereja ada yang bernama Hippo, saya lupa namanya. Nah, itu kemudian tidak lagi dengan diselam tapi disiram. Siramnya itu caranya bagaimana? Siramnya dengan cara
dia masuk ke dalam kolam itu setengah badan atau sepinggang, lalu kemudian diguyur. Ya, diguyur. Nah, kemudian ada dipercik, tapi dipercik ini sebetulnya memang istilah yang sebetulnya diambil dari perjanjian lama. Kalau misalnya saya membaptis, saya rasa saya tidak memercik. Kalau saya memercik anak itu bisa mukanya kena kan, atau orang tuanya kena kan, dipercik-percik gitu. Biasanya kan saya kayak gayung gitu, tapi pakai tangan gitu. Nggak ambil air di tangan saya, lalu saya tumpahkan di atas kepalanya kan gitu. Jadi apakah itu bisa dikatakan percik? Agak sulit juga kan ya. Karena kalau percik, ya namanya percik pasti kayak dicipratkan gitu, cipratkan. Nah, tapi kata itu kita pakai karena di dalam tradisi perjanjian lama, bangsa Israel ketika ada korban sembelihan, darahnya itu dipercik bahwa orang yang telah mempersembahkan domba itu dihapus dosanya, dipercik. Nah, kata itu kemudian juga dipakai dalam tradisi gereja. Nah, yang saya mau katakan begini, Bapak Ibu, bahwa memang kata percik atau siram itu tidak tertulis dalam Alkitab. Nah, pertanyaan kan gini, Yesus pada waktu dibaptis oleh Yohanes, itu dimasukkan ke dalam air Sungai Yordan atau setengah badan lalu disiram oleh Yohanes. Nah, itu jadi perdebatan. Karena ada beberapa tafsiran yang mengatakan dia setengah badan lalu diambil air, ditaruh di kepalanya. Nah, setelah Yesus keluar dari air Sungai Yordan, baru kemudian ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasih pada aku. Lalu turunlah burung merpati seperti burung merpati, ya, bukan burung merpati, seperti burung merpati yang adalah Roh Kudus itu, ya. Nah, jadi ada yang menafsirkan bahwa Yesus setengah badan lalu dibaptis oleh Yohanes. Lalu Yesus keluar dari air itu, keluar dari air maksudnya keluar dari Sungai Yordan itu, baru kemudian ada yang mengatakan Yesus masuk tenggelam. Ya, itu tafsiran. Tetapi yang saya mau katakan gini, bahwa dalam perkembangan sejarah gereja, khususnya pada masa akhir para rasul dan bapak-bapak gereja, itu tertulis di dalam buku Didake. Di sana dikatakan, kalau padamu tidak tersedia air panas atau dingin dalam jumlah yang cukup untuk menyelamkan calon baptisan, cukuplah menyiram kepada calon baptisan 3 kali. Jadi ditulis demikian, kata menyiram dipakai. Jadi tidak ditenggelamkan dalam pengertian dimasukkan ke dalam air itu, enggak. Nah, jadi sejak dari bapak-bapak gereja, dari akhir masa para rasul dan bapak gereja dalam perkembangan ini, ya, itu ternyata memang sudah dikenal tiga jenis atau cara baptisan: percik, siram, dan selam. Percik, siram, dan selam. Selam itu mungkin bukan selam ya, ditenggelamkan ke dalam air. Nah, ini sudah dari awal dikenal. Kenapa sudah di awal kenal? Ya, gereja Ortodoks, gereja Katolik, dan juga Protestan juga kan bebas juga menggunakan tiga jenis ini dengan percik, siram, dan selam. Nah, gereja Ortodoks yang paling tua juga kadang-kadang menggunakan 3 ini. Tergantung di mana dia berada, tidak menjadi persoalan. Mungkin sama dengan perjamuan kudus, ya. Tidak harus roti seperti roti yang dimakan oleh Tuhan Yesus. Roti perjamuan yang dimakan Tuhan Yesus kan rotinya itu roti tak beragi, besar-besar. Kalau sekarang kita di gereja rotinya mengembang, berarti nggak sesuai dong, kan nggak bicara gitu ya. Itu simbol gitu loh, itu simbol gitu ya, simbol. Jadi sama dengan harus dengan ditenggelamkan, harus dengan air yang banyak, air yang sedikit nggak sah. Nah, kalau begitu ya gunakanlah perjamuan kudus juga dengan rotinya Tuhan Yesus dong. Nah, rotinya Tuhan Yesus dibuat di mana ya? Anggurnya, kalau teman-teman karismatik bahkan menggantinya dengan sirup rasa anggur, karena anggur dianggap bisa memabukkan. Ya, itu sah-sah saja gitu, sah-sah saja, karena itu semua adalah simbol untuk menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus, sama dengan ini.
caranya percik siram. Karena yang paling utama adalah sahnya baptisan bukan dipercik, disiram, atau diselam, atau dibaptis waktu dewasa atau masa kanak-kanak, tetapi sahnya baptisan adalah ditenggelamkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ditenggelamkan di dalam Allah Tritunggal. Dia masuk. Ya, jadi makna rohaninya yang harus kita lihat, bukan makna lahiriah. Walaupun makna lahiriah itu penting karena dia menjadi simbol, menjadi tindakan sakramental. Cuma makna rohani di balik baptisan inilah yang harus kita pegang. Bahwa ketika anak dibaptis atau seorang dewasa dibaptis, dia sesungguhnya sedang atau telah ditenggelamkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Nah, ini ada yang bilang begini, baptisan Yesus di Sungai Yordan itu adalah harus kita contoh di dalam baptisan gereja. Nah, sebetulnya nggak boleh gitu, karena baptisan Yesus di Sungai Yordan bukanlah model baptisan yang dilakukan gereja. Kenapa? Karena baptisan yang dilakukan gereja adalah tanda seseorang dimasukkan dalam persekutuan umat Tuhan. Jadi saya sudah katakan ya. Sedangkan peristiwa Yesus dimasukkan ke dalam umat Tuhan itu adalah sunat di Lukas 2 ayat 22. Baptisan yang diterima Yesus yang oleh Yohanes Pembaptis itu adalah saat pelantikannya Yesus untuk menjalankan tugasnya sebagai Mesias yang menderita. Ya. Beda dengan baptisan gereja. Baptisan yang dilakukan gereja adalah tanda atau materai untuk seseorang menjadi milik Allah. Jadi jangan rujukan kita pada baptisan Yohanes. Rujukan kita tidak di sana. Karena kalau baptisan Yohanes khususnya yang diberikan kepada Yesus, itu maknanya lebih kepada pelantikan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Saya ingin tanya kepada kita, Yesus membaptis atau tidak? Pak Mul, Yesus membaptis apa tidak? Baptis dengan Roh Kudus, Pak. Jadi dia tidak membaptis dengan air ya? Ya, Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus. Yohanes 3 ayat 22. Kita buka Yohanes 3 ayat 22. Ya. Ayat 22. Sesudah itu. Baca ya, Pak. Ya, boleh baca, silakan. Ayat Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi Yesus membaptis. Dia membaptis. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah baptisan yang Yesus buat itu sama dengan baptisan yang Yohanes buat? Sama. Kenapa sama? Tidak. Enggak sama. Oh, nggak sama, ya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Yohanes pakai air, kalau Yesus kan Pakai roh. Kalau begitu kita nggak usah pakai baptis air dong, Bu. Pakai baptis roh aja. Bingung, Pak. Bingung, Pak. Bingung ya. Jangan bingung, pegangan kalau bingung. Minum air. Ya, gini saja. Jadi kita tidak usah berdebat lagi tentang apakah airnya banyak atau tidak, atau tadi saya katakan. Kita ngikutin apa yang diperintahkan Yesus saja gitu. Membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian kenapa tetap menggunakan air? Saya percaya karena itu kan murid-murid yang ajar, yang contoh. Murid-murid bisa lakukan itu dari siapa? Ya nyontohnya pasti dari Yesus. Paham ya? Jadi murid-murid itu nyontoh dari Yesus karena Yesus juga yang mengajarkan menggunakan air kan gitu. Jadi kita ini ya juga sampai saat ini menggunakan air. Tetapi di dalam jelas-jelas di Matius 28 bukan hanya nyemplungin aja dalam air, enggak, tapi ada ucapan
ucapan kuasa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau salah kalau melihat pendeta yang cuma nenggelemin doang, plek, atau cuma menyiram saja atau memercik saja tanpa menggunakan kata-kata dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, itu nggak sah. Apalagi dalam nama pendeta Ari Kudukun, itu nggak sah. Ada di dalam Alkitab menggunakan nama Paulus kalau nggak salah, itu nggak sah gitu. Iya, saya lupa ayatnya di mana. Iya, nggak boleh di dalam nama hamba Tuhan, nggak boleh gitu. Dan kalau diam saja nggak boleh. Nah, tradisi teman-teman karismatik ditambah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus, nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Jadi kalau dia disatukan karena dia ngambil tadi dari Galatia 3 ayat apa tadi? Dia dari Galatia ini dia. Mana tadi? Nih, Galatia 3 ayat 27. Ada kok. Galatia 3 ayat 27. Ya, jadi teman-teman karismatik menambahkan Matius 28 itu dengan Galatia 3 ayat 27. Jadi dia digabungkan jadi satu dalam nama Allah Tritunggal, terus di dalam nama Yesus. Salahkah itu Pak Pendeta? Kita juga jangan katakan itu salah karena gitu. Padahal kan kalau secara logis sudah jelas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, anaknya Yesus. Sebetulnya Yesus sudah terhisap di sana, tidak perlu lagi diulang. Tetapi keyakinan mungkin supaya lebih lengkap gitu, nggak apa-apa. Karena memang awal-awal masa perkembangan baptisan pengucapannya hanya di dalam nama Yesus, tapi kemudian di dalam nama Allah Tritunggal, gitu ya. Kita nggak usah berdebat tentang hal itu, gitu maksud saya. Yang penting ada pengucapan kata dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena itu yang diajarkan dan diperintahkan Yesus. Nah, ini catatan terakhir. Pertama, baptisan itu tidak menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan manusia adalah iman, Efesus 2 ayat 8. Ya. Iman yang menyelamatkan. Iman sebagai respon anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau begitu, baptisan tidak penting. Penting, karena baptisan itu sedang menggambarkan, tadi saya jelaskan, makna di balik baptisan gitu. Pekerjaan, karya Allah secara rohani. Nah, itu di belakangnya baptisan itu ada karya Allah. Jadi baptisan itu cuma sebagai sebuah tindakan sakramental atau tindakan simbolis supaya kita ini manusia bisa lihat, oh beginilah. Tetapi yang paling utama adalah di balik semua itu. Sehingga secara kalau tindakannya baptisannya itu tidak menyelamatkan. Jadi orang mau baptis selam, mau masuk percik dan mau baptis apapun, kalau dia tidak punya iman kepada Yesus, nggak bisa dia masuk surga. Ya, ada yang kan. Jadi makanya saya selalu ingatkan gini. Jadi orang Kristen itu memiliki hubungan dengan Kristus, memiliki keyakinan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kamu dibaptis waktu kecil, tapi hidupmu tidak di dalam Kristus, ya itu bukan orang Kristen namanya, tidak ada jaminan itu. Wah, yang penting saya sudah dibaptis, nama saya sudah tercatat di surga, aman lah. Mau saya buat dosa apapun pasti masuk surga. Enggak. Ya, iman, anugerah Allah yang kita respon dalam iman. Terus baptisan tidak memiliki kekuatan istimewa. Ia akan bermakna ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati manusia. Ini penting juga. Jadi jangan kita kejebak gitu loh. Ini kita ya, pemahaman kita Protestan seringkali kadang-kadang kejebak. Pokoknya ini ada teman-teman HKBP, Pak Ibu Sinta mungkin tahu ya, teman-teman dari orang Batak. Bu Sinta masih ada? Masih. Ya. Saya tuh pernah melayani 4 tahun di Sumatera Utara. Jadi begini mereka, ada namanya baptisan buru-buru apa ya namanya. Jadi ini anak lahir lalu kemudian sakit-sakitan, belum sempat dibawa ke gereja untuk dibaptis, maka dia panggil tuh pendeta atau panggil sintua, panggil cepat-cepat dibaptis.
Karena kalau dia tidak dibaptis, kalau nanti meninggal, nah, dia itu nggak masuk surga katanya. Ya, menurut itu pemahaman di situ. Jadi pasti gitu. Jadi ada yang misalnya meninggal. Kalau kita kan walaupun misalnya baru belum genap 9 bulan tapi 8 bulan sudah dilahirkan, kemudian meninggal, kita juga bisa makamkan secara biasa gitu. Maksudnya, tapi kalau AKBP enggak. Kalau dia belum sempat dibaptis, dia seperti kayak, mohon maaf, dia belum menjadi manusia. Seperti nguburin binatang gitu. Ya seakan-akan baptisan itu menjadi hal penting gitu. Tidak. Di balik semuanya itu yang lebih penting gitu. Jadi kan kita meyakini bahwa kalau orang anak pun, saya meyakini seorang anak dilahirkan dalam keluarga Kristen terus kemudian dipanggil pulang oleh Tuhan, saya yakini dalam anugerah Allah akan keselamatan yang diberikan bagi keluarga, dia juga terhisap di dalam kerajaan surga. Itu keyakinan saya. Anugerah Allah itu tidak terbatas gitu. Jadi walaupun belum sempat dibaptis, tidak bermasalah gitu. Ya, karena pekerjaan Roh Kudus itu yang penting gitu, yang lebih penting dari semua itu. Bukan katakan bahwa baptisan tidak penting ya, tapi jangan maknai baptisan itu seperti kayak apa ya, sebuah kekuatan istimewa yang kemudian membawa orang akan selamat karena baptisan. Tidak. Itu mungkin teman-teman Lutheran gitu seperti itu, tapi kalau tradisi Calvinis, Reform tidak seperti itu. Yang ketiga, baptisan tidak membuat orang menerima Roh Kudus, tetapi Roh Kudus hadir karena iman kita. Bahkan Roh Kudus sebetulnya hadir yang membuat orang beriman. Nah tadi kan kisah Cornelius, dia belum dibaptis, tapi sudah terima Roh Kudus. Ya, dia belum dibaptis, tapi sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan. Itu kenapa bisa begitu? Itu pasti karena karya Roh Kudus yang sudah hadir. Nah, ini beberapa 3 catatan penting yang saya bagikan tentang baptisan. Mungkin kalau ada yang bertanya, saya ini dulu ya. Stop dulu. Aku mau tanya ya. Silakan. Itu kan tadi dibilang bahwa di baptisan itu menjadi meterai ya, dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga ya, dalam Yesus Kristus gitu. Kalau misalnya bayi, dia misalnya sudah umur 2 tahun, 3 tahun, tahunnya dia dipanggil Tuhan, tapi belum dibaptis. Itu apakah karena ikut keluarganya atau bagaimana? Tapi dia kan belum dimeteraikan menjadi anak keluarga Allah gitu. Jadi bagaimana itu, Pak Pendeta? Apa ada masalah gitu? Ya, kalau menurut keyakinan Pak Pendeta kasih ini aja, wajahnya keluar aja, sudah tidak presentasi sih. Sorry. Ya. Oke. Jadi Bu, kalau menurut keyakinan kita gereja Protestan atau Reform lah yang beraliran Calvin, itu diyakini bahwa anak yang belum sempat dibaptis, tapi dia lahir dari keluarga Kristen, dia sudah terhisap menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan ketika dia dipanggil pulang oleh Tuhan, dan dia kan umur 2 tahun belum punya iman juga ya, istilahnya iman yang kita pahami sebagai orang dewasa ya. Yes. Kalau sebagai anak-anak, saya yakin dia punya iman. Kan Tuhan Yesus pernah katakan gini, kalau engkau seperti anak-anak maka engkau masuk kerajaan surga gitu ya. Saya lupa kalimat gimana? Biarkanlah anak-anak itu datang padaku, sebab mereka yang memiliki kerajaan surga. Iya, jadi kita harus menjadi anak-anak. Berarti anak-anak punya iman juga dong. Nah, saya yakin bahasa imannya dia berbeda dengan kita orang dewasa. Dia punya iman. Tapi pengungkapannya tidak sama seperti kita. Ya, Tuhan, saya meyakini apalagi dia lahir dalam keluarga Kristen, dia itu terhisap menjadi juga bagian dari keluarga Allah walaupun dia belum dibaptis. Itu yang penting, sehingga ketika dia mati saya meyakini bahwa dia juga masuk dalam kerajaan Allah. Itu Bu. Jadi tadi saya katakan baptisan itu kalau kita memahami itu hanya tindakan sakramental. Bukan cuma tindakan sakramental.
Bukan berarti tindakan sakramental itu tidak penting, itu penting, tetapi ada makna yang dibalik tindakan sakramental itu yang harus kita percayai. Yaitu apa? Bahwa anugerah Tuhan itu diberikan bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk keluarga. Dan ketika anak ini belum juga dibuat tindakan sakramental, tetapi anugerah Tuhan sudah melingkupi dirinya, ya ketika dipanggil pulang oleh Tuhan, saya meyakini dia telah bersama dengan Bapa di surga. Itu penting. Makanya tadi kan ada iman namanya iman korporatif. Jadi anugerah Allah itu begitu berlimpah. Ketika Abraham percaya kepada kepada Allah Yahweh, lalu kemudian anaknya lahir, lalu misalnya anaknya mati, belum sempat disunat, masuk surga apa enggak? Enggak juga begitu. Karena keyakinan juga orang Israel bahwa keselamatan itu untuk sebuah keluarga Allah gitu, bukan hanya untuk pribadi. Nah, itu yang kita yakini. Tetapi juga kan yang bicaranya soal begini, Bu ya. Memang kita tidak tahu. Saya juga pribadi kan tidak tahu apakah saya ini kayak Tuhan saja yang menentukan. Enggak, maksud saya ini bertolak pada pemahaman, bertolak pada keyakinan, doktrin. Bahwa yang kedua, bahwa kembali lagi soal apa tuh yang kemarin kita bahas, tulip ya Bapak ya. Ya, tulip. Aku telah memilih engkau sebelum dunia dijadikan. Ya, aku telah memilih engkau. Nah, kalau walaupun dia belum dibaptis, kalau dia sudah dipilih oleh Tuhan, terus dipanggil pulang, kita tidak tahu, gitu loh. Nah, jadi jawaban pertama dengan keyakinan iman, saya yakin kalau seorang anak lahir dari keluarga Kristen dia masuk surga. Yang kedua, memang juga saya tidak mau mengatasnamakan diri saya Tuhan kan, itu kehendaknya Tuhan. Anak lahir lalu kemudian masuk atau tidak ya. Tapi kalau dia telah memang ditentukan selamat oleh Tuhan, maka dia akan masuk juga kerajaan Allah. Terima kasih ya. Ya. Tapi bedanya dengan di CD itu apa, Dok? Pendeta, di CD. Kan di CD itu kan juga bedanya apa ya? Kalau orang dari karismatik itu kan maksudnya di CD, mereka istilahnya CD itu mereka baptis Islam tuh kan, karena dia udah tahu iman Kristianis. Jangan kalau kita CD itu? Ya, kata CD itu dari bahasa Sanskerta. CD itu diadopsi oleh kita orang Kristen menjadi kosakata gerejawi, khususnya Protestan ya, karena bahasa Inggrisnya confirmation. Ya, jadi CD itu artinya bulat, utuh. Jadi CD itu adalah seorang yang remaja ini setelah diajari katekisasi, dia dinyatakan sudah bulat dan utuh percaya kepada Yesus Kristus. Awalnya percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi, nah ini tadi ya, sebagai sebuah pernyataan iman. Tadi kan kalau dulu awal-awal gereja perdana, orang sebelum dibaptis, dia harus punya pernyataan iman dulu bahwa Yesus adalah Tuhan, baru kemudian dibaptis. Ya kan? Tapi dalam perkembangan gereja, sejarah gereja, yang dibaptis itu bukan hanya orang yang baru masuk Kristen, tetapi keluarga. Ya, keluarga. Jadi papa mamanya itu Kristen, kemudian anaknya juga terhisap. Nah, tanda keterhisapannya itu adalah prosesi baptisan. Nah, lalu kapan kemudian seorang anak ini menyatakan secara pribadi? Maka dibuatlah yang namanya peneguhan CD dalam bahasa Protestan ya. Kalau orang Katolik itu krisma, krisma. Ya, untuk menyambut komuni gitu katanya, menyambut komuni. Itu tapi biasanya bukan umur 16-17. Mereka umur SMP sudah bisa. Nah, jadi CD itu sebetulnya merupakan bagian untuk meneguhkan baptisan yang sudah dia terima pada waktu anak-anak. Pada waktu anak-anak,
yang membawa dia adalah orang tua. Dan tetap pada waktu dia sidik, dia menyatakan imannya secara pribadi bahwa Yesus Tuhan. Karena di dalam Roma pasal 10 dikatakan barang siapa percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, maka dia diselamatkan. Jadi tidak cukup orang itu hanya percaya dalam hati. Kalau orang percaya dalam hati, semua orang, ya siapa yang tahu, Tuhan yang tahu ya, semua orang juga bisa. Tapi disuruh juga untuk mengaku dengan mulut. Mengaku dalam pernyataannya itu diritualkan dalam ibadah gerejawi yang namanya peneguhan sidi. Dia harus menyatakan di depan jemaat bahwa aku pengikut Kristus. Memang jawabannya kalau sekarang, ya dengan segenap hatiku. Tapi intinya ya tentang dia percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Allah Tritunggal, percaya ini firman Tuhan, Alkitab, dan menolak kuasa kegelapan untuk mau mengikuti Yesus dengan setia dan mau ambil bagian dalam pelayanan. Nah, jadi sejak dari situlah kemudian orang ini dianggap sudah dewasa secara iman. Karena, tadi saya ulangi lagi, karena dia sudah menyatakan secara bulat bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau orang karismatik kan enggak, baptisnya dewasa, tapi dia terlebih dahulu harus lahir baru dulu. Nah, istilahnya mereka lahir baru lah gitu ya. Ngalami lahir baru dulu, baru kemudian dibaptis. Walaupun sekarang teman-teman saya punya teman-teman banyak gereja Pentakosta, GBI juga mengeluhkan walaupun anaknya udah dibaptis umur 16, kelakuannya tetap saja nggak berubah, nggak lahir baru banyak juga. Saya bilang sama lah. Saya juga udah di sini nggak berubah juga. Apalagi kalau dia sudah di sini terus dia jadi pindah agama lain, itu berarti menyangkal Yesus ya itu ya. Iya Bu, jelas. Langsung dosa yang tidak terampunkan atau gimana? Ya dia kalau dia menolak, ya itu tadi. Dia udah janji kan waktu di sini itu, tahu-taunya dia pindah ke agama lain, itu dosa besar ya itu ya. Sangat dosa besar, tapi berharap bahwa rahmat Tuhan tetap ada pada dirinya sehingga dia kembali. Sebelum mati ya. Ya. Dan banyak juga teman-teman Pentakosta walaupun baptis dewasa tinggalkan Yesus juga banyak. Ya, tapi itu yang saya katakan Bu ya. Jadi baptis ataupun baptis anak, baptis dewasa, UDCD kalau dalam Protestan tergantung. Memang itu harus menjadi sebuah keputusan pribadi kita untuk setia sampai pada akhir. Ya, jadi tidak. Itu yang penting gitu. Ibu Sinta ya. Terima kasih Pak Pendeta.